Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini hari Jumat, hari kelima kita melakukan penilaian tengah semester 1, di mana hari ini telah hadir para pemimpin cilik dalam sesi 2, yaitu pemimpin cilik William. Yang pertama ada William. Halo William. Kemudian yang kedua ada Feve. Halo Feve. Oke, kemudian yang ketiga ada Sharon. Halo Sharon. Oke. Kemudian pagi ini kita akan ditemani oleh Pak Bayu ya. Nanti anak-anak kita bisa ngobrol bersama Pak Bayu juga. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya, biar para pemimpin cilik semangat-semangat nih untuk mempresentasikannya. Tepuk semangat. Oke. Semangat. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Anak-anak, kita akan segera mendengarkan presentasi dari para pemimpin cilik. Nanti anak-anak yang belum kebagian presentasi, anak-anak boleh bertanya kepada temanmu yang sedang presentasi ya. Apabila waktu Bu Sandio berikan, kesempatannya Bu Sandio berikan ya. Baik, kita tidak akan berpanjang-panjang, kita akan dengarkan sama-sama presentasi dari William. Silakan William. Halo teman-teman, nama saya William. Saya kelas 1 SD Sudarso. Nah, sebentar lagi saya akan mempresentasikan kegemaran keluarga, yaitu bersepeda. Cita-cita saya jadi polisi cybercrime. Kedua, saya mempersiapkan untuk bersepeda. Barang-barangnya: 1 sepeda, 2 helm, 3 kacamata, 4 masker, 5 minum. Nah, ketiga, saya bersepeda. Nah, saya bersepeda di dekat area persawahan, dekat rumah saya. Nah, di situ banyak persawahan. Udaranya segar, tidak banyak kerumunan. Badan jadi sehat. Nah, terakhir saya berdiskusi dengan orang tua. Nah, terakhir membuat kata penutup dengan bahasa Inggris. Nah, segitu dari cerita saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Sandio. Baik, terima kasih William, pemimpin cilik yang sudah menjelaskan kegiatan selama pekan kreatif yang dilakukan bersama keluarganya ya. Baik William, sebelum Bu Sandio dan Pak Bayu yang bertanya, apakah Feve dan Sharon ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan Feve atau Sharon, ada yang mau bertanya kepada William mau jadi polisi supaya bisa mengamani orang jahat. Oke, William. hebat sekali. Oke. Amin. Terima kasih Sharon. Kemudian Feve ada pertanyaan tidak? Sebelum Pak Bayu dan Bu Sandio mau bertanya. Iya. Latihan bersepedanya sampai kapan William? Dari kapan? Dari Jumat jam 5 sore atau setengah 6 sore. Maksudnya latihan sepedanya dari
Dari umur berapa? Oh, itu dari umur 4 atau 5. Wah, hebat sekali ya. Ada lagi, Faye? Terus itu rutin bersepeda sekeluarga. Rutin. Oh ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Feve. Baik, Faye, William dan Sharon, sekarang kita akan mendengarkan apakah ada pertanyaan dari Pak Bayu. Halo William, Pak Bayu tidak akan tanya, tapi akan mendukung William, ya. William, untuk apa yang William inginkan tadi dalam doa syukurnya luar biasa, ya. Bukan cuma sekali William ya, tapi didoakan terus William ya. Didoakan terus bersama mama, papa dan keluarga. Ya, doa syukur yang tadi yang dilakukan itu terus ya dilakukan dalam kegiatan apapun dengan papa dan mama. Terima kasih William, terima kasih Bu Sandio. Baik, terima kasih Pak. Pak Bayu. Nah, Bu Sandio mau tanya nih. Yang pertanyaan pertama, tadi kan William sudah menyebutkan ya benda-benda yang dipakai selama kegiatan bersepeda bersama keluarga. Silakan untuk menyebutkan dengan bilangan bahasa Mandarinnya, William. Adalah U. Nah, dalam bahasa Mandarinnya adalah U. Oke, terima kasih banyak William. Kemudian yang kedua, bagaimana nih perasaan William ketika bisa melakukan kegiatan kegemaran bersama-sama dengan keluarga William? Senang sekali, Bu. Senang sekali. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Ada 4 nih, Bu Sadio siapkan 4. Pertanyaan yang ketiga. Apa sih manfaatnya William dan keluarga bisa bersepeda bersama nih? Apa saja ya manfaatnya ya? Saya badan kuat dan sehat. Oke, terus apa lagi ada? Tidak ada lagi, Bu. Oke, membuat hati bergembira ya, bisa bergembira ya bersama keluarga. Oke, yang terakhir, boleh dong ucapkan kembali dalam bahasa Inggris kalimat penutupnya bagaimana ya, supaya nanti Mr. Brian mendengarkan juga. Thank you so much. Your attention. Stay safe, stay healthy, see you next time. Oke, Bye-bye. good, terima kasih. Oke semua teman-teman yang ada di sekolah dan teman-teman yang ada di dalam virtual, kita beri tepuk hebat untuk pemimpin cilik William. Hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih William sudah mempresentasikannya dengan baik. Leslie, 我是主持。Halo, hari ini Leslie akan mempresentasikan perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Leslie akan membuat puding susu. Alat-alatnya ada panci, sendok untuk mengaduk, dan ada cup kecil untuk wadah pudingnya. Bahan-bahannya ada puding, bubuk puding, bubuk fla untuk toppingnya, dan ada air secukupnya.
Pertama-tama, campurkan serbuk puding ke dalam air hingga tercampur rata. Masak puding hingga mendidih. Lalu tuangkan ke dalam wadah. Diamkan puding hingga mengeras dan berikat di atasnya. Lalu puding siap dikemas atau dinikmati. Leslie membuat 3 kantong plastik yang berisi 3 puding. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Okay, thank you for your attention. Bye-bye. Bye-bye. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya? Wow, yang di sekolah yang bertanya banyak, Leslie. Mana yang di sekolah nih? Kita lihat yang di sekolah, Leslie. Nah, nih yang angkat tangan banyak. Leslie, siapa yang boleh bertanya duluan? Ini ada Doanta, ini ada Deren, Gio, Kirana. Itu yang kelihatan. Ini dulu, nanti Ibu pindah kameranya. Yang siapa dulu, Leslie? Kirana, Bu. Kirana, silahkan. Pertanyaannya adalah, ada berapa perubahan wujud bendanya, Leslie? 2. Mas, berapa? 2. Oke, bilang apa? Iya, terima kasih Leslie. Sekarang siapa Leslie? Yang Leslie aja. Leslie, siapa yang mau disuruh bertanya? Leslie, lihat itu temennya yang di. Ya, sama-sama. Deren, Bu. Siapa? Deren. Deren, silahkan. Berapa jam membuat agar atau puding? 1 jam. 1 jam katanya. Cukup? Masih ada yang mau ditanyakan? Karen, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau sudah dijawab bilang apa? Terima kasih. Oke, yuk ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang boleh menjawab? Leslie? Doanta, Bu. Doanta, silahkan mau bertanya apa tadi? Membuat agarnya susah atau gampang? Gampang. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau disuruh menjawab, Leslie? Siapa lagi? So, siapa yang mau bertanya di sebelah sini? Ada yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya tuh? Leslie kelihatan nggak? Itu siapa ya? Mana Kelihatan. nggak angkat tangan, no? Leslie, siapa yang disuruh menjawab? Tuh ada 2 anak tanya berangkat tangan. Ada Marcel dan Emilia, Bu. Emilia, silakan. Berapa menit didinginkannya? 5 menit, Bu. 5 menit. Sama-sama.
Ya, ada lagi? Marcel mau bertanya tuh Leslie. Ya, sama-sama. Silakan Marcel. Dengeran nggak Marcel ngomong apa? Enggak. Nggak kedengeran, yang keras. Pas membuat, Bantuin. oh dibantuin. Cukup. Oke, cukup yang di rumah, yang di sekolah. Sekarang yang di rumah, ada yang mau bertanya yang di rumah? Halo. Yang di rumah nggak ada yang raise hand tuh? Oh Mika, Mika mau bertanya, silakan Mika. Sama temen Bu, jadi nggak jadi. Mika silakan. Leslie buatnya ada yang susah. Enggak ada Mika. Rasa apa aja? Rasa coklat doang. Terima kasih Leslie. Oke, yang di rumah ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke, bagus Leslie. Tepuk tangan semua buat Leslie. Sebentar lagi Etin mau melakukan presentasi untuk PTS. Kira-kira ada punya saran nggak? Menurut Papa kita buat essay saja. Gimana Etin? Kita buat agak-agak saja Bapak, karena lebih gampang. Oh, kalau menurut Etin seperti ya oke lah. Ya baiklah, nanti itu ya Mama beliin bahan-bahannya ya. Ya, tolong dibantu ya, Mama Papa. Ya. Ya, nanti dibantu pasti ya. Ya. Oke, kita siapkan segera nanti ya. Ya. 好老师，大家好，我叫Leonard Levin Gunawan，我是主持。Jadi menurut agak-agak bahan yang diperlukan adalah tepung agar-agar, agar, santan, gula merah, gula putih, dan air. Pertama cara membuatnya, masukkan air ke dalam panci. Coba bantu ya. Ya. Yang kedua, masukkan tepung agar-agar ke dalam panci air. Kedua, masukkan gula ke dalam panci. Lalu Lalu aduk aduk dengan dengan sendok. Lalu aduk dengan sendok bersih sampai sampai rata. Lalu nyalakan kompor. Nyalakan kompor. Santan. Lalu selesai. santan aduk-aduk dengan rata. Rata. Oke, tolong dong ambilkan air, kurang kayaknya. Air.
Di Bikini Bottom ada satu spons, satu bintang laut sedang memberi selamat pagi. Selamat pagi Patrick Squidward. Selamat pagi SpongeBob. Apa kabarmu? Baik. Ayo kita menanam. Ayo kita mau menanam apa? Kita menanam bunga matahari saja. Kita siapkan medianya. Medianya tanah, pupuk, dan bibit. Apakah tujuan menanam itu? Banyak sekali. Satu, membantu menghirupkan udara yang segar. Dua, lingkungan menjadikan indah dan cantik. Gitu ya Mr. Krab. Iya, begitulah Patrick. Oh gitu, makasih ya Patrick Mr. Krab. Sama-sama. Senang ya kita bisa bercocok bersama-sama. Iya Patrick. Udah selesai. Tahu, kita sebagai anggota keluarga di rumah wajib menjaga dan merawat semua yang ada di dalam lingkungan rumah, misal menyapu, merawat tanaman, membersihkan isi rumah. Hak yang kita dapat dari merawat rumah, misal mendapat udara yang sehat, melihat rumah bersih. Terima kasih Bu Christine dan teman-teman. Cocok bersamanya sih ada di belakangnya. Kalau bagian selesainya sih ya kita sebagai anggota keluarga di rumah wajib gitu sih. Luar biasa. Baru ini dari 24 siswa Ibu Christine, baru yang ganti-ganti suara mengikuti tokohnya. Luar biasa. Sepertinya kamu interpret kamu bagus banget nih, Ibu Christine suka banget. Nah, sekarang Christine nanya ya. Christine nanya ya. Di rumah punya tanaman apa aja, Bunga matahari, bunga mawar, sama tanaman cabai. Dan lidah buah. Lidah buahnya ada. Ibu Christine mau tanya, dari tanaman kayaknya mau langsung nunjukin. Ini dia. Wow, rapi dan cantik ya. Ya, dari tanaman yang kamu tunjukkan ini, manakah tanaman yang dijadikan yang hanya dapat dijadikan hiasan rumah? Berarti tidak bisa dikonsumsi ya, hanya dijadikan hiasan. Tanaman apa, Yang mana aja? Boleh dong tunjukin, yang hanya dapat digunakan untuk hiasan, bukan yang dikonsumsi ya. Ya, tanaman apa, Ya, ini lebih banyak lagi tanaman. Oh, itu. Wow. Di situ ada juga. Ogi ya. Ogi saya. Nah, ini tanaman apa nih, Iya. Terima kasih.
Selamat pagi, Bapak dan Ibu Bun, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Edward Asanto, kelas 4A, absen nomor 22. Saya akan mempresentasikan poster PTS saya. Poster ini dibuat dari bahan bekas. Bahan-bahannya ada di rumah. Jadi, tidak susah caranya. Ada kardus bekas, terus ada kotak bekas sereal, terus ada tutup botol, dan ada juga kalender bekas. Sisanya kertas mana dan gambar hasil printan. Selanjutnya, di dalam foto ini ada hiasan awan dan matahari terbenam. Matahari terbenam pada sore hari. Ini mengingatkan saya pada acara yang saya buat, yaitu Bincang Sore Edward, yang mewawancara teman tentang toleransi. Berikutnya ada judul toleransi antar umat beragama. Di kiri dan di kanan judul ada gambar masyarakat yang hidup bertoleransi walau berbeda agama. Terus ada dua lingkaran besar warna merah dan lingkaran kecil warna orange. Angka 2 dalam bahasa Mandarin disebut Di dalam lingkaran merah ada tulisan ayat dari kitab suci. Bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Yang saya ambil dari kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 2. Children, obey your parents in the Lord. Karena hal demikian, kedah melanggar mama dan papa adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Maknanya adalah kita anak-anak harus hormat dan patuh pada orang tua kita, karena mereka wakil Allah dan mawar kita di dunia. Dan dalam lingkaran kecil warna orange ada kalimat ajakan dalam bahasa Sunda. Hayu uang hiji yuk sauyunan, yang artinya mari kita hidup dengan rukun. Di sini ada kotak hijau, isinya tentang talenta saya. Ayo buat kita ada kemampuan. Yang pertama, saya bisa berbahasa Inggris, dan yang kedua, saya bisa menggambar komik. Saat saya untuk meningkatkan talenta saya adalah dengan banyak berlatih menggambar dan memposting karya saya di sosial media. Dan saya juga berlatih itu bicara bahasa Inggris. Itu lancar. Dan saya juga ikut les bahasa Inggris. Itu cara saya bekerja keras mengembangkan talenta saya. Terus di dalam foto ada juga gambar peta negara Indonesia dan gambar rumah peribadatan masing-masing agama. Karena di Indonesia agama yang diakui negara ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di bagian bawah ada penjelasan toleransi. Menurut saya, toleransi adalah perilaku yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Sekian presentasi dari saya mengenai poster toleransi antar umat beragama. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rini, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Saya Stepin Viola Carmen Kristianti dari kelas 5A absen 31. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek PTS kolaborasi. Wilujeng enjing Bapak sareng Ibu Guru sareng rancangan Abdi Viola ti kelas 5A absen 31. Dinten ieu Abdi bade nampilkeun proyek PTS kolaborasi.
manusia bernapas. Untuk bisa bernapas dengan baik, manusia perlu didukung dengan sistem pernapasan yang sehat. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Ini adalah model pernapasan manusia. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 2 buah balon, 2 sedotan, botol aqua berukuran 1500 ml, 1 lembar plastik, selotip, gunting dan cutter, lem tembak, dan 2 buah karet gelang. Cara membuat yang pertama, buat lubang di tengah botol menggunakan cutter. Kemudian, potong botol lalu rapikan pinggiran botol menggunakan gunting. Potong sedotan membentuk huruf V, kemudian lubangi bagian tengahnya untuk memasang sedotan yang panjang. Pasang sedotan panjang di bagian atas lubang tersebut. Lem menggunakan lem tembak agar kuat. Ambil 2 balon, lalu dipasang ke 2 ujung sedotan. Kemudian diikat menggunakan karet gelang. Ambil tutup botol, kemudian lubangi tengah-tengah botol menggunakan gunting. Setelah itu, masukkan rangkaian balon, dan sedotan ke dalam botol melalui bagian bawah botol. Masukkan ujung sedotan ke lubang tutup botol, kemudian ambil lem tembak dan lem bagian celah antara tutup botol dan sedotan, agar tidak ada kebocoran udara. Pasang plastik di bagian bawah botol. Setelah itu salasi menggunakan selotip agar tidak lepas. Inilah hasil model pernapasan manusia. Keterangan: lubang sedotan sebagai hidung, batang sedotan sebagai tenggorokan, sedotan yang bercabang 2 sebagai bronkus, kemudian 2 balon yang di dalam botol sebagai paru-paru, plastik di bawah botol sebagai diafragma, dan yang terakhir, botol sebagai badan kita. Cara kerja: pada saat plastik ditarik, maka balon akan mengembang. Hal ini seperti oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Pada saat plastik kembali ke semula atau tidak ditarik, maka balon akan mengempis. Hal ini seperti oksigen yang ada di dalam paru-paru dikeluarkan melalui hidung menjadi karbon dioksida. Penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Asma. Asma adalah peradangan pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas dan menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Gejala asma adalah sesak napas, nyeri dada, dan batuk-batuk. Penyebab asma: debu, asap rokok, udara dingin, dan bulu binatang. Gangguan dan gejala pada penderita asma. Yang pertama, ketika terjadi serangan asma, maka saluran napas akan mengalami penyempitan yang diikuti penebalan dinding saluran napas yang menghalangi jalan udara sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas. Kedua, saluran udara meradang, sempit dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas. Beberapa cara untuk mengobati asma: menggunakan inhaler, karena inhaler dapat mengirim obat ke dalam saluran pernapasan dengan cara dihirup.
berolahraga dengan berenang, bersepeda, dan berjalan kaki. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di dalam paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang mengalami kebiasaan merokok. Gejala kanker paru-paru adalah batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, suara serak, dan penurunan berat badan. Penyebab kanker paru-paru. Penyebab utama kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok, sehingga perokok aktif merupakan kelompok yang paling rentan terkena kanker. Namun, orang yang pernah merokok atau sering terpapar asap rokok juga berisiko menderita kanker paru-paru. Cara mengobati kanker paru-paru adalah operasi. Operasi dilakukan jika kanker masih berada di satu sisi paru-paru dan belum menyebar ke sisi lain paru-paru atau organ lain, atau stadium 1 dan 2. Yang kedua, berhenti merokok. Flu. Flu adalah penyakit yang memiliki nama lain influenza. Penyakit flu ini biasa memiliki gejala batuk-batuk dan pilek. Penyakit flu bisa menular ke orang lain. Gejala flu adalah batuk berdahak, demam, dan pilek. Penyebab flu disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular. Penularan seringkali terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur di dalam udara yang dikeluarkan penderita melalui bersin atau batuk. Cara mengobati flu: perbanyak minum, cukup istirahat, mandi air hangat, coba kompres air hangat, dan gunakan obat flu. Cara menjaga organ pernapasan: olahraga secara rutin dan teratur, menghindari asap rokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan istirahat yang cukup. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap organ pernapasan. Hak terhadap pernapasan: dapat menghirup udara segar, dapat bernapas menggunakan organ pernapasan. Kewajiban terhadap organ pernapasan: mengonsumsi makanan bergizi seperti makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Rutin berolahraga seperti jalan kaki dan berenang. Jangan merokok karena dapat merusak organ pernapasan. Tanggung jawab terhadap organ pernapasan: menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Dampak pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan, seperti asma dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakibat pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Hak dan kewajiban sebagai anak laki-laki dan perempuan. Rangkuman singkat tentang janji Allah pada Daud. 3 janji Allah pada Daud: dari keturunannya akan lahir Mesias, anak Daud akan membangun bait Allah, kerajaannya akan dikokohkan, namanya akan masyhur. Mengapa Daud berdosa? Ia malas, karena ia selalu menang saat mengalahkan musuhnya, maka muncullah rasa malas. Yang kedua, mengingini wanita yang bukan istrinya, itu Batseba, istri dari panglima kerajaan Daud, yaitu Uria. Dan karena Daud takut ketahuan oleh suaminya, maka Daud berencana membunuh Uria dengan cara menaruh Uria di barisan depan. 4 hak sebagai anak dengan anugerah akal, hati, dan kehendak bebas. Yang pertama, orang tua memberikan pendidikan
dan pelajaran kepada anaknya. Contohnya, anak bisa sekolah, di rumah orang tua mendampingi anaknya belajar. Yang kedua, mendapatkan hadiah dari orang tua karena berprestasi dan menurut pada orang tua dan mandiri. Yang ketiga, terpenuhi kebutuhan hidup sesuai kemampuan orang tua, seperti pakaian, buku, makanan. Yang keempat, memperoleh kesehatan seperti jika anak sakit, maka orang tua membawa ke dokter dan membeli obat. Empat, kewajiban sebagai anak dengan anugerah akal, hati, dan kehendak bebas. Yang pertama, membantu ibu mencuci piring atau pekerjaan rumah lainnya, agar ibu tidak capek dan saya belajar mandiri. Yang kedua, belajar dengan tekun supaya mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi kebanggaan orang tua. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada orang tua supaya rukun dan damai dalam keluarga. Yang keempat, mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang diberikan oleh ibu dan ayah. Diriku citra Allah dengan akal, hati, dan rasa. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dengan akal, hati, dan kehendak bebas. Karena itu kita wajib berusaha menjaga lingkungan dan udara sekitar agar tetap bersih dan segar, supaya paru-paru tetap sehat, dengan cara menanam pepohonan dan tidak membuang sampah sembarangan. Jenis usaha yang berhubungan dengan kesehatan. Contoh jenis-jenis usaha di bidang kesehatan adalah toko alat kesehatan, toko obat herbal, klinik mata, klinik akupunktur, toko obat herbal, konsultan gizi, influencer kesehatan. Pekerjaan atau profesi di bidang jasa kesehatan, dokter, nurse, farmasi. Transportasi dan tempat umum terkait usaha di bidang kesehatan. Tempat umum di bidang usaha kesehatan adalah hospital, klinik, farmasi. Transportasi di bidang kesehatan, ambulans. That's my presentation. Thank you. Oke, terima kasih Viola. Tepuk tangan yuk buat Viola. Hey, biasa ya, sudah dijelaskan lengkap sama Viola. Oke, Bu Rini kasih kesempatan buat teman-temannya, buat teman-teman yang lain untuk bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan sama Viola. Ya, karena untuk nilai bahasa Indonesia, teman yang tidak presentasi harus bertanya sama teman yang presentasi. Kalau nggak bertanya, berarti nanti nilainya nggak ada. Ya, yo siapa yang mau bertanya? Ada Catherine sama Gilbert. Yuk, Catherine sama Gilbert. Kedengaran suara Bu Rini? Terdengar, Bu. Nanti setelah Bu Rini bertanya, berarti giliran Gilbert sama Catherine yang bertanya ya, tentang apa yang tadi sudah dipresentasikan Viola. Viola, Bu Rini cuma mau lihat, sebelum Bu Rini lihat, Bu Rini mau tahu alasannya kenapa Viola memilih alat pernafasan manusia. Untuk
presentasikan untuk proyek proyek PTS kali ini. Kenapa pilihnya pernafasan manusia kok bukannya hewan? Karena alat pernapasan manusia itu bagian dari paru-paru. Hah? Itu? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Yuk buat Gilbert sama Catherine. Gilbert, Bu, mau tanya, Oke, Gilbert. kapan Viola membuat presentasi itu? Waktunya mungkin ya Gilbert ya. Ya, Bu. Kapan Viola bikin presentasi ini? Kapan disiapkannya? Mulai mempersiapkannya kapan? Hari Minggu yang lalu. Minggu yang lalu atau hari Minggu yang lalu? Hari Jumat, Bu. Hari Jumat. Itu Gilbert. Viola mempersiapkannya bagaimana? Prosesnya kamu bikin apa dulu? Setelah itu apa? Terakhir apa gitu? Yang pertama sih buat PowerPoint-nya dulu, kasih nama. Setelah itu cari dulu bahan-bahannya. Kayak lihat kan udah dikasih contoh tuh sama Bu Maya dan Bu Rini. Jadi Viola tinggal cari jawabannya. Setelah itu kalau udah ditulis, tinggal Viola ketik di PowerPoint. Kalau bikin model-modelnya itu kapan? Hari Jumat juga? Hari Minggu, Bu. Oke, terima kasih. Yuk, berikutnya siapa? Catherine? Catherine mau tanya, Bu. Oke. Apa ada kesulitan saat membuat presentasi itu? Nggak ada. Luar biasa, berarti lancar-lancar aja ya, Viola ya? Kayak jalan tol ya? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Gilbert sama Catherine? Saya, Bu. Oh, ada Pak Julius. Oke, Pak Julius, silahkan. Saya ingin bertanya kepada Viola, apa alasan untuk menggunakan slideshow sebagai media presentasinya? Terima kasih. Halo, terdengarkan suara saya? Terdengar. Terdengar, Bu. Kurang terdengar, Pak. Ya, itu alasan Viola menggunakan slideshow ya. Kalau saya lihat dari template akhirnya ini ada tulisan slideshow. Karena Viola juga sedang belajar menggunakan Google Slide, dan pas dicoba-coba Viola suka, jadinya Viola pakai Google Slide buat presentasi proyek alat pernapasan manusia. Oke, terima kasih Viola. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Bu Rini mau lihat itu tadi Viola apa? Model pernafasan yang Viola bikin. Coba dipraktekkan Viola.
Gimana itu cara kerjanya coba? Cara kerjanya, oksigen masuk ke dalam melalui hidung, kemudian masuk ke trakea, kemudian laring, kemudian bronkus, dan masuk ke bronkiolus, kemudian ke alveolus. Oke, coba dipraktekkan. Oke, yang Viola tarik di bawah itu bagian bawah yang ditarik sama Viola itu sebagai apa Viola? Sebagai diafragma, Bu. Terus yang balon 2 di dalam sebagai apa? Sebagai paru-paru. Kalau yang sedotannya? Maaf, Bu, kurang dulu. Sedotannya sebagai apa? Sebagai trakea. Oke, terima kasih. Gilbert sama Catherine masih mau bertanya? Ya, Bu. Kalau tidak ada, terima kasih Viola buat presentasi hari ini. Udah bagus. Mungkin nanti bisa apa ya? Cuman tinggal cara mempresentasikannya aja diperbaiki. Nanti kita belajar sama-sama ya. Oke, terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Ricardo dari kelas 5B nomor absen 25. Hari ini saya mendapat tugas membuat proyek untuk PTS. Di sini saya membuatkan organ pernapasan pada manusia. Organ yang saya akan buat itu paru-paru. Alat dan bahannya yaitu 3 buah balon, terus solatif, 2 buah sedotan, plastisin, 2 buah karet, gunting, dan botol bekas. Ikutin saya ya. Pertama-tama kita rekatkan kedua sedotan ini dengan solatif. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu yang kedua, kita masukkan balon ke dalam sedotan, lalu kita ikat. Lalu kita masukkan satu lagi, lalu kita akan lalu kita ikat lagi ya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Yang ketiga, kita potong sepertiga bagian bawah botol bekas ini. Yang keempat, kita masukkan rangkaian balon ke dalam botol yang sudah dipotong. Lalu kita tutup bagian atas menggunakan plastisin.
teman-teman. Yang kelima, kita tutup bagian bawah botol ini menggunakan balon. Seperti ini teman-teman. Jika model paru-paru ini diumpamakan menjadi organ pernafasan pada manusia, maka ujung sedotan ini adalah rongga hidung. Sedotan panjang ini adalah trakea. Kedua cabang sedotan ini adalah bronkus. Kedua balon ini adalah paru-paru. Di dalam balon ini ada bronkiolus dan alveolus. Di bawah balon ini adalah diafragma. Botol ini adalah rongga dada. Sekarang kita uji coba ya teman-teman. Kita akan uji coba pada pernafasan dada. Jika botol ini ditekan, maka balon yang di dalam akan mengempis karena udara keluar. Jika botol ini dilepaskan, maka balon yang di dalam mengembang karena botol terisi udara. Sekarang kita akan uji coba pernafasan pada perut. Jika balon ini ditarik, maka balon yang di dalam mengembang karena botol terisi udara. Jika balon ini dilepaskan, maka balon yang di dalam mengempis karena udara keluar. Jadi kesimpulannya adalah manusia bernafas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung akan menuju ke paru-paru. Saat bernafas akan terjadi dua proses, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru yang disebut inspirasi dan paru-paru akan mengembang. Keluarnya udara dari paru-paru yang disebut ekspirasi dan paru-paru akan mengempis. Pernafasan dapat terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengempis dengan bantuan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Demikian uji coba saya, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Pancasila berkat hidup bangsa. 我叫好，我叫Tessa，我是柳板嘴西善诗时。Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang tema Bhinneka Tunggal Ika, dan di sini saya berperan sebagai duta perdamaian. Indonesia. Apa yang kita pikirkan apabila kita mendengar kata Indonesia? Ya, negara dengan beragam kekayaan budaya, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk memelihara persatuan dan kesatuan negeri ini. Seperti terlihat pada poster yang saya buat berikut ini. Berbagai suku bangsa saling berangkulan dan bersatu tanpa adanya perbedaan. Di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia tanah
Sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara, Indonesia masuk ke dalam negara ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Tetapi dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang negara Laos. Apa nama mata uang negara Laos? Nama mata uang negara Laos adalah Kip Laos. Siapa nama presiden Laos? Nama presiden Laos adalah YM Bounhang Vorachit. Di mana letak negara Laos? Letak negara Laos di bagian utara semenanjung Indochina. Kapan Laos bergabung dengan ASEAN? Laos bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1997. Mengapa Laos disebut dengan negara terkunci? Laos disebut dengan negara terkunci karena dikelilingi 5 negara, yaitu Kamboja, RRQ, Myanmar, Thailand, serta Vietnam. Tanggal berapa Laos bergabung dengan ASEAN? Laos bergabung dengan ASEAN tanggal 23 Juli. Batas geografi negara Laos: sebelah barat laut Myanmar, sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Kamboja, sebelah barat Thailand. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bahasa resmi Lao. Sistem pemerintahan Kesatuan Marxis-Leninis Satu Partai Sosialis Republik. Laos merupakan salah satu dari 5 negara komunis yang ada di dunia. Bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1997, tetapi baru membuka diri dengan negara lain pada tahun 2004. Dengan didirikannya negara ASEAN dapat membantu menjaga persatuan antar negara-negara ASEAN tersebut. Dari latar belakang tersebut, tentu saja kerjasama di berbagai bidang dilakukan antar negara ASEAN. Misalnya, bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Stabilitas politik dan keamanan juga ditingkatkan. Cara negara ASEAN bekerja sama untuk menjaga persatuan dalam hal ini, misalnya negara Laos dengan negara Indonesia adalah dengan melakukan hubungan bilateral. Kerjasama di bidang politik pun sangat solid. Dari segi ekonomi juga cukup terjalin, misalnya Laos mengekspor kendaraan dan suku cadang, alat-alat mesin, obat-obatan, elektronik ke negara Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan terjalin persatuan antar negara yang berada di ASEAN. Berikut akan saya jelaskan tentang pendapatan per kapita negara Laos dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Tahun 2015 pendapatan per kapita negara Laos adalah 2.130,63 US dollar. Tahun 2016 2.323,36 US dollar. Tahun 2017 2.452,97 US dollar. Tahun 2018 2.567,89 US dollar. Dan tahun 2019 2.626,49 US dollar. Jadi total pendapatan per kapita negara Laos dalam 5 tahun terakhir adalah 12.100,34 US dollar. Dan jika dikonversi ke rupiah adalah 12.100,34 dikali 14.261,75, jadi 170.572.024 rupiah. Negara Laos mempunyai hewan dan tumbuhan yang khas. Tumbuhan khas negara Laos adalah bambu. Hewan khas negara Laos adalah macan tutul. Macan tutul berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Jumlah anak yang dilahirkan dari 1 sampai 3 ekor. Macan tutul merupakan hewan mamalia dan hewan ini adalah hewan karnivora. Perkembangbiakan secara vivipar adalah dengan bertemunya sel telur betina yang dibuahi sel jantan di dalam rahim.
Setelah melahirkan, macan tutul ini akan menyusui anaknya. Hewan dan tumbuhan itu termasuk lingkungan biotik. Lingkungan biotik harus kita pelihara dan jaga agar tetap lestari. Cara kita memelihara lingkungan biotik, misalnya, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, tidak berburu hewan liar, tidak membuang sampah ke sungai yang dapat merusak habitat makhluk air, membuat cagar alam atau swaka marga satwa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting. Saya akan memberikan contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, ikut bergotong royong dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat, bersikap ramah kepada semua orang, bergaul dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghormati teman yang berbeda agama. Dengan dilaksanakannya hal tersebut, maka dampak kehidupan kita akan terasa aman, tentram, dan nyaman. Tidak adanya pertikaian atau hal-hal yang membuat hidup kita terganggu. As an ambassador for peace, here's what I'm going to do. I will not discriminate between friends because difference is beautiful. We can complement each other. With the unity, we'll feel peaceful. Persatuan dan kesatuan bisa terjalin dalam bentuk olahraga. Dalam berolahraga, sikap sportivitas harus diutamakan. Yang kalah harus sportif menerima, dan yang menang tidak boleh sombong agar tercipta selalu kerukunan. Dulur-dulur sadaya, ditina presentasi ieu urang tiasa nyedak hal anu manfaat dina kehidupan berbangsa sareng bernegara. Namun urang tiasa menaktekan hidup toleransi, silih asa, silih asih, silih asuh. Tangtu keayaan bernegara janten aman sareng tentrem. Hayu urang hidup rukun sasarengan. Sakieu wae presentasi abdi janten duta perdamaian. Hatur nuhun. Aku bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan atau budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah dan budaya. Sikap yang menunjukkan kebanggaan terhadap negara dapat diperlihatkan dari cara kita menghargai dan membela negara. Salah satunya adalah menghormati keberagaman dan bertoleransi kepada sesama teman walaupun berbeda asal budaya dan agama. Sebagai anak-anak Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban, di antaranya hak dan kewajiban di sekolah, contohnya mendapatkan materi pelajaran, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, menaati peraturan sekolah, dan menjaga fasilitas sekolah. Hak dan kewajiban di rumah, contohnya mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan perlindungan dan keamanan, menjaga kebersihan rumah, dan patuh terhadap nasihat orang tua. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, contohnya hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak berteman dengan tetangga atau bersosialisasi, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, dan kewajiban berbuat baik pada tetangga. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa-bangsa di ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara agar terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan. Jika perdamaian tercipta, maka pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara akan tumbuh dengan cepat. Hal ini akan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari.
Persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk menjaga kerukunan hidup dan menciptakan perdamaian. Contohnya, di lingkungan sekolah dengan melaksanakan piket kelas bersama-sama, tolong-menolong terhadap teman yang sedang kesusahan. Di lingkungan rumah, contohnya dengan siap membantu jika ada anggota keluarga yang sedang kesusahan dan hidup rukun dengan sesama saudara di rumah. Di lingkungan masyarakat, contohnya dengan melakukan gotong royong atau kerja bakti untuk menyelesaikan tugas bersama dan tidak mengutamakan diri sendiri. Salah satu negara pelopor ASEAN adalah Singapura. Di mana letak geografis negara Singapura? Singapura dengan nama resmi Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Bagaimana sejarah awal terbentuknya negara Singapura? Pada zaman dahulu, Singapura dikenal sebagai Sea-Town atau kota laut. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya Kota Singa atau Singapura. Kapan negara Singapura merdeka? Singapura menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat pada 9 Agustus 1965. Apa saja fakta unik dari negara Singapura? Fakta unik negara Singapura: orang di atas 30 tahun diwajibkan menikah. Tinggi bangunan di Singapura tidak boleh lebih dari 280 meter. Singapura memiliki air terjun indoor tertinggi sedunia dengan ketinggian 35 meter. Singapura memiliki kebun binatang malam hari pertama di dunia yang bernama The Night Safari. Singapura juga memiliki bandara terbaik di dunia bernama Bandara Changi. Memiliki pelajar terbaik di bidang matematika. Membeli pasir dari negara lain untuk reklamasi di negeri Singa untuk memperluas lahannya. Mengapa negara Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara? Singapura menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Singapura mengandalkan seluruh sektor ekonominya pada bidang industri dan jasa. Beberapa contoh diantaranya pariwisata, perbankan, serta elektronik. Siapa pemimpin Singapura saat ini? Saat ini, Presiden Singapura dijabat oleh Halimah binti Yaakob dan Lee Hsien Loong menjabat sebagai Perdana Menteri. Total pendapatan per kapita Singapura 5 tahun terakhir 309.793.000 US dollar dikali 10.609,25 rupiah menjadi 3.281.385,250 rupiah. Jadi total pendapatan per kapita Singapura bila dinilai menjadi rupiah Indonesia adalah 3.281.671.385,250 rupiah. Fauna. Singapura memiliki hewan yang menjadi ciri khas negaranya. Salah satunya adalah banded surili. Surili hidup di kawasan hutan hujan tropis primer maupun sekunder. Ia bergerak, terutama dalam berjalan, merangkak, dan melompat. Makanannya terdiri dari biji-bijian dan daun-daunan. Hewan surili ini mengalami adaptasi morfologi, yaitu bentuk tubuh. Ia memiliki tangan yang ukurannya lebih panjang dari kakinya, yang berfungsi untuk bergelantungan, berpindah dari pohon satunya ke pohon satunya. Ekornya yang panjang juga berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuhnya. Flora. Salah satu flora khas Singapura adalah bunga anggrek. Warga anggrek terdiri dari banyak sekali variasi bunga dalam warna yang beragam, dari ungu gelap dan biru menyala hingga putih krem dan kuning terang. Bunga nasional Singapura adalah anggrek hibrida yang dikenal sebagai Vanda Miss Joaquim. Anggrek berkembang biak dengan cara generatif atau dengan cara penyerbukan. Cara merawat dan memelihara lingkungan abiotik adalah memanfaatkan dan mengelola air yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk tidak mencemarinya.
tidak merokok agar udara tetap segar dan tidak berdampak buruk bagi makhluk hidup. Mengurangi penggunaan pestisida dan tidak membuat rumah kaca atau bangunan yang dipenuhi oleh kaca, karena kaca akan memantulkan sinar matahari dan akan terjadi global warming. Forgive each other until the atmosphere is truly peaceful. Thank you. Pesta olahraga Asia dikenal dengan sebutan Asian Games yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah cabang olahraga atletik lompat jauh. Olahraga bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. Olahraga dapat menambah silaturahmi, kekompakan, dan sportivitas kita. Olahraga juga dapat dijadikan media untuk membangun jiwa dan karakter dalam berbangsa, yakni karakter lebih toleran satu sama lainnya. Sikap saling toleransi tersebut sangat penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta merawat nilai keberagaman yang terangkum dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ieu teh saliu sareng moto Bhinneka Tunggal Ika. Atur nuhun.